Haleluya. Teologi Corpus Delicti dari Pendeta Erastus mengatakan bahwa sekarang bila yang diselamatkan, the saved, meninggal, tubuhnya di dalam kuburan, roh dan jiwanya dibawa ke Hades bagian yang nyaman. Dan bila orang yang amat jahat meninggal, tubuhnya di dalam kuburan, roh dan jiwanya dibawa ke Hades bagian yang tidak nyaman. Dikatakannya pula bahwa pada waktu penghakiman takhta putih yang besar, baik yang diselamatkan maupun yang hilang dikeluarkan bersama-sama dari Hades, lalu akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat mati. Yang baik akan diperkenankan masuk ke dalam kehidupan kerajaan Tuhan Yesus, dan yang paling jahat saja akan dibuang ke dalam danau api setelah dihakimi dalam penghakiman takhta putih yang besar. Paham ini benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa sekarang bila yang diselamatkan, the saved, meninggal, roh dan jiwanya tidak dibawa ke Hades bagian yang nyaman, tetapi langsung dibawa ke heaven, di mana Tuhan Yesus berada. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 22 dan 23. Lalu menunggu tubuh kebangkitan yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang dari surga di udara. Salah satu tujuan kedatangan Tuhan di udara adalah untuk membangkitkan tubuh orang-orang yang meninggal dalam Kristus yang berada di heaven, serta untuk pengangkatan bagi orang-orang yang hidup dan yang tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Ini adalah kebangkitan pertama yang akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun dan bahkan sebelum masa tribulasi 7 tahun. Mengenai hal ini, kita mau membahas bersama-sama dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 58. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut dan kita mau bahas ayat demi ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 58. Saya membacakan seluruh ayat. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya akan membahas ayat demi ayat, mulai ayat 51. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Frasa suatu rahasia. Rasul Paulus menerima banyak pewahyuan dari Yesus Kristus tentang gereja, dan di antaranya ada pewahyuan-pewahyuan baru yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan di udara. Yang pertama,
Pada waktu Tuhan Yesus sendiri turun dari surga di udara, Tuhan Yesus akan membawa semua orang yang tidur dalam Kristus untuk kebangkitan tubuh mereka. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus turun di udara, kita orang-orang yang hidup yang masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan tidak akan mati semuanya, tetapi akan diubah dalam sekejap mata, dalam tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati. Kita akan membahas dengan ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Frasa dalam sekejap mata. Dalam terjemahan Authorized Version diterjemahkan in a moment, dalam sekejap. In the twinkling of an eye, dalam sekejap mata. Terjemahan ini menunjukkan bahwa kita akan diubah benar-benar dengan amat cepat, yaitu dalam sekejap mata. Frasa pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Dalam terjemahan Weymouth diterjemahkan at the sounding of the last trumpet. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah saat trompet terakhir dibunyikan. Jadi kita akan diubah dalam sekejap mata pada waktu trompet yang terakhir, yaitu pada waktu trompet yang kedua dibunyikan. Kalimat sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Pada waktu trompet pertama dibunyikan, orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, 1 Korintus 15 ayat 52 menyebut nafiri, sedangkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 menyebut sangkakala. Tetapi dalam teks bahasa Yunani, kedua-duanya adalah salpix, yaitu trompet. Dan trompet Allah ini terdiri dari dua macam trompet. Pada waktu trompet Allah yang pertama dibunyikan, orang-orang yang tidur dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian, pada waktu trompet yang kedua, yaitu trompet yang terakhir dibunyikan, orang-orang yang hidup, yang tetap dalam hadirat Tuhan, akan diubah. Frasa tidak dapat binasa. Dalam terjemahan Authorized Version diterjemahkan incorruptible atau undecaying, yang artinya tidak dapat busuk. Orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam tubuh yang incorruptible, yaitu tubuh yang tidak dapat busuk. Serta kita yang hidup yang tetap dalam hadirat Tuhan akan dikenakan tubuh yang incorruptible, yaitu tubuh yang tidak dapat busuk. Dan Allah kita, Raja segala zaman adalah incorruptible. Saya akan membacakan 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam frasa Allah yang kekal, kata kekal diterjemahkan dalam Young's Literal Translation incorruptible, yang artinya tidak dapat busuk. Dan juga manusia batinia, yakni roh dan jiwa manusia adalah incorruptible. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Saya akan membacakan ayat ini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Dalam ayat ini, frasa dengan perhiasan tidak ada dalam teks bahasa Yunani. Karena yang dapat binasa bukanlah perhiasan, yang tidak binasa adalah
manusia batinia yang tersembunyi. Maka saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 4 bagian A saja. Sesuai dengan teks dalam bahasa Yunani. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi yang tidak binasa. Incorruptible. Allah kita adalah incorruptible. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Jadi, manusia batinia, yaitu roh dan jiwa manusia adalah incorruptible. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Dan juga, orang-orang kudus akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa, incorruptible. Dan kita semua akan diubah dalam tubuh yang tidak dapat binasa, incorruptible, dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Kata incorruptible dalam bahasa Yunani adalah apsaltos. Bahasa Yunani apsaltos ini digunakan pada Allah, pada roh dan jiwa manusia, dan pada tubuh kebangkitan. Hal ini menandakan bahwa sifat tubuh kita yang akan diubah dalam kebangkitan pertama adalah apsaltos, yang artinya undecaying, yaitu tidak dapat busuk. Sekarang kita akan bahas ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Frasa tidak dapat mati dalam bahasa Inggris diterjemahkan immortality. Jadi, tubuh yang akan kita mengenakan pada waktu pengangkatan, yaitu rapture, memiliki immortality. Allah adalah sumber immortality, dan bukan Allah saja memiliki immortality, tetapi semua malaikat, serafim, kerub, 4 makhluk hidup dalam kitab Wahyu pasal 4, dan semua makhluk roh menerima immortality dari satu Allah. 1 Timotius pasal 6 ayat 16a dalam terjemahan Authorized Version diterjemahkan who only has immortality, yang artinya dialah satu-satunya yang memiliki keabadian atau kekekalan. Allah kita adalah satu-satunya yang memiliki immortality, dan Allah juga adalah yang memberikan immortality kepada malaikat-malaikat, bahkan kepada tubuh kebangkitan orang-orang kudus. Sekarang dengan kata mengenakan. Pada waktu trompet Allah yang terakhir, yaitu trompet yang kedua dibunyikan, kita akan diangkat. Dan menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan 53, sebelum diangkat, kita akan diubah mengenakan tubuh yang tidak dapat busuk dan yang tidak dapat mati. Kita akan lanjut dengan ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kata maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan then, at the time, yang artinya pada waktu itu. Jadi, pada waktu pengangkatan orang-orang percaya terjadi, firman Tuhan yang tertulis akan digenapi. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Sesuai dengan tulisan dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Bagi kita orang-orang kudus yang akan mengalami kebangkitan pertama, maut akan dikalahkan seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Frasa meniadakan maut untuk seterusnya
Dalam terjemahan Authorized Version diterjemahkan swallow up death in victory, yang artinya maut ditelan dalam kemenangan. Dan firman ini akan digenapi pada waktu pengangkatan orang-orang percaya, yaitu pada waktu rapture. Kita akan membahas dengan ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam kalimat, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kata maut dalam bahasa Yunani adalah Hades, yakni dunia orang mati. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, bila seorang meninggal dalam Tuhan, tubuhnya kembali ke tubuh tanah dan berada dalam kuburan. Sedangkan roh dan jiwanya langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke Hades yang berada di bagian bawah bumi. Jadi, roh dan jiwa orang-orang benar yang meninggal dibawa oleh malaikat-malaikat ke Hades bagian yang nyaman. Sedangkan roh dan jiwa orang-orang jahat yang meninggal dibawa ke Hades bagian yang tidak nyaman. Hades bagian nyaman maupun Hades bagian yang tidak nyaman berada di bagian bawah bumi. Dan Hades bagian yang nyaman disebut Firdaus atau pangkuan Abraham dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23 dan pasal 23 ayat 43. Sebelum Tuhan Yesus mati, iblis berkuasa atas maut dan Hades, yaitu dunia orang mati atau kerajaan maut. Tetapi oleh kematiannya di atas kayu salib, iblis dijadikan powerless, yang artinya tak berdaya, dalam Ibrani 2 ayat 14. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesuslah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18. Selama 3 hari 3 malam sebelum Tuhan Yesus bangkit, tubuh Yesus berada dalam kuburan dan roh dan jiwa Tuhan Yesus pergi ke Hades, bagian yang nyaman, serta membebaskan roh dan jiwa orang-orang benar yang meninggal sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Dan roh dan jiwa orang-orang benar yang berada dalam Hades bagian yang nyaman telah menjadi tawanan iblis, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi, roh-roh itu dibebaskannya, lalu dibawanya ke heaven bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke planet heaven, yaitu surga. Dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40 dan Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10 dan kitab Ibrani pasal 2 ayat 15. Sekarang, bila yang diselamatkan, the saved, meninggal, tubuhnya kembali menjadi tubuh tanah. Dan roh dan jiwanya tidak dibawa ke Hades bagian yang nyaman, tetapi langsung dibawa ke heaven, di mana Tuhan Yesus berada, lalu menunggu saat kebangkitan tubuh. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dan Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24 dan Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Ada yang mengajar bahwa bila yang diselamatkan meninggal dalam masa gereja, tubuhnya kembali ke tubuh tanah dan roh dan jiwanya dibawa ke Hades bagian yang nyaman, seperti pada masa sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti yang diselamatkan masih ditawan oleh iblis di Hades yang berada di bagian bawah bumi. Sangat keliru ajaran ini karena Tuhan Yesus telah bernubuat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18b. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam ayat ini, kata alam maut dalam bahasa Yunani adalah Hades. Berarti Hades tidak akan menguasai jemaat Tuhan Yesus. Maka sekarang
Bila yang diselamatkan, the saved, meninggal, langsung dibawa ke heaven, di mana Tuhan Yesus berada. Karena sejak kebangkitan Tuhan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Ayat 55 adalah kutipan dari kitab Hosea pasal 13 ayat 14. Dan ayat 55 ini akan digenapi pada waktu rapture, yaitu pada waktu pengangkatan orang-orang percaya. Dan sebelum pengangkatan orang-orang percaya terjadi, kita akan lebih dahulu diubah. Artinya, kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati, seperti yang dikatakan dalam ayat 54. Yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai dunia orang mati, di manakah kemenanganmu? Dunia orang mati, yaitu Hades, memperoleh kemenangan dengan menahan roh dan jiwa orang-orang mati. Akan tetapi, ketika Tuhan Yesus membebaskan roh dan jiwa orang-orang benar yang telah menjadi tawanan iblis dalam Hades bagian yang nyaman, serta dibawanya ke heaven pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu itulah Hades, dunia orang mati, telah dikalahkan. Sejak zaman Habel sampai sekarang, semua orang yang mati di luar Tuhan Yesus langsung dibawa ke Hades, bagian yang tidak nyaman, dan ditahan serta disiksa terus-menerus oleh nyala api. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 dan 24. Juga dalam masa kerajaan 1000 tahun, jika seorang berbuat dosa, orang itu akan disengat oleh maut, lalu mati. Dan roh dan jiwanya akan dibawa ke Hades serta ditahan di dalam Hades yang ada di bagian bawah bumi. Akan tetapi, sesudah kerajaan 1000 tahun berakhir, pada waktu penghakiman takhta putih yang besar, penghakiman takhta putih yang besar adalah khusus untuk orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, bukan untuk orang-orang yang percaya. Saya katakan lagi, sesudah kerajaan 1000 tahun berakhir, pada waktu penghakiman takhta putih yang besar, Hades akan menyerahkan semua roh dan jiwa orang yang berada di dalamnya. Lalu maut dan Hades, yakni kerajaan maut, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 13 dan 14. Dan dengan demikian, Hades akan dikalahkan total. Olehnya, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 13 ayat 14 akan digenapi. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai dunia orang mati, di manakah kemenanganmu? Sekarang kita mau membahas ayat 56 dan 57. Saya membacakan dahulu ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu kedatangan Tuhan di udara, kita akan diangkat. Dan pada saat itulah kita akan memperoleh kemenangan total atas maut dan atas kerajaan maut. Haleluya. Dan ini juga adalah kebangkitan pertama. Jadi, sedemikian rupa kemenangan telah dijamin, dipastikan bagi kita. Maka ayat 58 berkata, marilah kita giat aktif dalam pekerjaan Tuhan, karena jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya akan membacakan ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
Jeripayamu tidak sia-sia. Kalimat giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam terjemahan Authorized Version diterjemahkan, always abounding in the work of the Lord, yang artinya selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Saya katakan, mari kita bekerja buat Tuhan selalu dan berlimpah. Amin. Haleluya. Saya akan membawa sebuah pujian. Love divine, oh love excelling, joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, and tell every trembling heart. Breathe, oh, breathe thy loving spirit into every troubled breast. Let us all in thee inherit. Let us find that promised rest. Take away our bend to sinning, Alpha and Omega be, and of faith as its beginning, set our hearts at liberty. Finished then thy new creation, pure and spotless, let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee, changed from glory into glory, till in heaven we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Sekarang kami memahami bahwa pada waktu kedatangan Tuhan di udara, Tuhan Yesus akan membawa dari heaven semua orang yang tidur dalam Kristus. Dan oleh bunyi trompet Allah yang pertama, mereka yang tidur dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian, dengan bunyi trompet Allah yang kedua, yaitu trompet Allah yang terakhir, kami yang hidup, yang masih tinggal tetap dalam hadirat Tuhan, akan diubah dalam tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh kebangkitan mereka. Allah Bapa, sekarang kami mengerti juga bahwa tubuh yang akan kami mengenakan pada waktu kebangkitan pertama adalah tubuh yang tidak dapat busuk dan yang tidak dapat mati. Dan maut dan kerajaan maut Hades akan dikalahkan pada waktu pengangkatan terjadi. Dan setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, pada waktu penghakiman takhta putih yang besar, maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu maut dan kerajaan maut sendiri akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan olehnya, maut dan kerajaan maut Hades akan dikalahkan total. Bapa, kami berterima kasih karena kami jadi mengerti semuanya ini. Dan kami mau giat, mau aktif dalam pekerjaan Tuhan. Mau selalu bekerja buat Tuhan dengan limpah. Karena kami tahu bahwa dalam Tuhan, jerih payah tidak jadi sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.